jika nggak ada, jadi bimbing satu itu merupakan layanan dimana bapak bakal ngasih materi buat anak semua. Jadi di sini materi itu membina hubungan baik dengan teman sebaya. Jadi bapak bakal ngasih itu bagaimana cara kita membina hubungan baik dengan teman sebaya. Karena dalam hubungan saya itu kan kita nggak terlepas namanya teman, kan? Kita pasti punya teman. Yang pertama itu kiat-kiat dalam teman. Yang pertama itu belajar menghargai. Jadi di sini andaikan kita nggak dihargai teman, pasti kan kita tuh kayak malah, kan? Di sini ada yang nggak merasa tidak pernah merasa tidak dihargai sama teman. Ada nggak? Ada. Jadi pada dasarnya itu kita perlu yang namanya dihargai. Jadi tidak peduli anak ini lebih kecil dari kita, kami buat apa itu, kita perlu yang namanya menghargai, tidak memandang suku, ras ataupun agama. Nah itu belajar menghormati. Jadi kita tuh harus belajar untuk menghormati, baik itu dalam diskusi misalkan dalam mengatakan, ya. Kita belajar menghormati apapun yang dibicarakan itu kalau saling mengenai. Bayangin aja teman-teman di depan gitu kan, ketika ada bapak ngomong, ketika teman-teman yang nggak dengar itu kan kayak langsung bosan gitu kan, kayak marah gitu kan. Dia tuh suka menolong. Jadi selain dari menolong itu kan perbuatan yang mulia juga kan, karena dengan kita menolong orang lain itu tuh udah pasti orang tuh bakalan susah, dia yang bakal nolong kita. Jadi kayak ada hubungan timbal balik gitu. Yang keempat tuh mau mengerti. Jadi seseorang yang memiliki sikap mau mengerti keadaan orang lain itu membutuhkan kesadaran harus ditumbuhkan dari dalam hati. Jadi kayak misalkan teman kita mau ngumpul nih, kita ngumpul kan, jadi ada satu orang teman yang dia nggak bisa ikut gitu. Jadi kita nggak usah memaksain kayak nggak, bahkan itu jangan kita paksain kayak nggak gitu. Jadi kayak kita harus lah orang kita kemudian itu mau memberikan ujian. Nah kita tuh harus setidaknya itu kita perlu yang namanya kayak saling teman gitu. Misalkan teman kita maju ke depan, dia bisa menyelesaikan soal misalkan matematika, ya. Jadi ketika dia itu mampu, dia kayak apresiasi, misalkan tangan gitu, kayak bilang ke teman kita, itu kan dia itu kan kayak senang gitu. Yang kemudian itu, memberikan motivasi gitu. Jadi motivasi itu kayak dorongan lah, ya. Misalkan kata kita cerita, aku lagi malas nih karena ini gitu. Misalnya ibu ini bosanin atau bapak ini bosanin gitu kan. Nah kita sebagai teman itu jangan pula kita kayak ya lagi enggak, kita kasih motivasi. Ya intinya mau bosanin, jadi tapi kita juga perlu yang namanya ya belajar kan menyenangkan juga gitu. Jadi kita berikan motivasi buat teman kita gitu. Tapi motivasi itu kayak hal yang lebih baik. Kemudian yang itu cara menjaga hubungan pertemanan yang baik. Nah, sekarang bapak bakal ngasih gimana tips dan trik itu cara menjaga hubungan pertemanan yang baik. Jadi dalam teman kita nggak sering cekcok gitu, kayak dalam teman gitu. Pertama itu seperti yang bapak tadi, hormatlah teman kita, berusaha yang namanya saling menghormati. Kita tuh tidak bercanda yang berlebihan atau terlalu batas, kayak misalkan kayak manggil nama ayahnya anak si A, si B, si C, gitu kan. Itu tuh kan kayak bercandanya udah kelewatan. Misalkan siapa namanya? Panji kan anak panggil hati si A gitu, ada kami bapaknya gitu. Itu tuh kan kayak karena kita tuh kayak juga kadang kayak misalnya bercanda gini kayak
kursi dengan duduk kursi, namun kita boleh kita tarik lah kursinya itu kan itu udah kelewatan kan, kepalanya sakit dan sebagainya kan. Itu kalau menurut saya namanya pertemanan. Jadi dia itu kumpul bersama teman. Nah, kumpul bersama teman ini penting. Kapan dilakukan ini? Jadi ketika kita kumpul bersama teman ini, kita punya waktu lebih lama lah bersama teman. Kita itu bisa juga apalagi kayak kumpul kayak bikin tugas, kan? Kita bercanda-bercanda seperti kita, gitu kan? Sering lah. Kita bagi masalah kita ini loh, kan? Teman kita juga bakalan kasih solusi lah. Jadi kumpul bersama teman ini sangat baik lah. Nah yang keempat tuh bantulah teman kita dalam mengalami kesulitan itu. Karena pada Indonesia itu kan nggak bisa yang namanya hidup sendiri gitu. Bapak pernah baca gini, kita tuh mati pas kita lahir kita tuh dibantu orang kan? Ya kan? Kita bantu. Misalnya kita tuh dibantu orang. Pas mati kita kapan itu kan juga orang juga yang bantu kita kan? Nah, mungkin kan kita mati udah tidak lagi enggak kan? Jadi kita tuh mungkin bantulah teman kita dalam mengalami kesulitan. Enggak melulu soal kayak uang enggak. Bantu itu enggak harus dulu. Misalkan contoh sepele, teman kita lagi tiket dengan sendiri, ya bisa kan bantu kayak kursi dan sebagainya. Nah, yang kelima ini ibadah berjemaah. Ibadah berjemaah itu juga merupakan kayak mempererat hubungan kita, teman kita gitu. Misalkan kayak salah duha, ada temannya gitu kan, selain mendapatkan pahala itu juga kita makin akrab lah dengan teman kita. Terus saling mengingatkan dalam kebaikan gitu. Misalkan kayak ada di sini pasti ada yang kayak malas masuk ataupun yang izinnya tuh ke WC gitu, kayak makan gitu kan, bisa ada kan. Nah, kita sebagai teman kita itu ya harus kita ingatkan lah. Lagian kan sekolah ini kan buat masa depan, jadi kita ingatkan di dalam kebaikan. Kita malah aja gitu. Ya, wah ini kasih sekolah gitu, malah masuk ke buku gitu kan. Nah, jangan gitu. Kita ingatkan dalam kebaikan. Kemudian itu saling berbagi sama teman. Berbagi sekali lagi nggak melulu soal keuangan. Orang mungkin berbagi uang juga. Bisa jadi kayak misalkan kita makan gitu kan, kita berbagi. Ada teman yang nggak jajan gitu kan, bagi aja kayak makanlah gitu. Kayak kita basa-basi gitu. Dan yang terakhir itu apa sih manfaatnya ketika kita membina hubungan baik dengan teman sebaya? Yang pertama itu, nah jika kita kesulitan dalam hal keuangan atau apapun itu kita bisa minta bantuan dengan teman. Karena kan kita hubungannya udah baik nih. Jadi ketika kita bisa lah kita mencoba, jadi kita tuh enggak kayak saling membutuhkan. Kemudian yang kedua tuh, nah, jika kita ingin mengeluarkan kiraan isi hati, kita malas sebagai dalam semuanya. Di sini pasti ada yang kayak curhat dengan temannya gitu kan. Kayak andai kan kalau curhat dengan teman tuh kayak rasanya lega aja gitu. Mungkin teman tuh nggak bisa ngasih solusi, cuman ketika kita punya tempat cerita gitu kan, itu tuh nggak kita lakukan sendiri, itu tuh bakalan plong aja sih. Beda lagi kayak kita ada masalah, kita tahan, itu tuh ngefek itu kayak pelajaran dan sebagainya. Karena kayak bingung aja lokal gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adanya kepercayaan satu sama lain. Ketika hubungan kita sama teman kita baik, sampai kita curhat sama dia kan, itu kita percaya jadi bisa lah nyimpan masalah kita, bisa nyimpan cerita kita, gak bakalan disebar sama orang lain. Yang keempat itu berbagi dan merayakan. Di sini tuh maksud itu berbagi dan merayakan. Ketika teman kita sedih, kita juga pasti kayak sedih juga, kayak tempatnya merayakan ini kayak misalkan teman kita senang nih, ya udah kita ikut senang gitu. Jangan kayak SMS. Kalau SMS susah melihat orang senang gitu. Jadi
Misalkan teman punya apa jam baru gitu kan, orang-orang ini kayak satu, nah, itu pasti ini pasti dapatin dari ini. Jangan kita tuh kayak sama-sama bahagia. Nah yang terakhir itu adanya saling memberikan dukungan. Kita sepakat nggak? Kita tuh butuh lah yang namanya dukungan. Sepakat nggak? Sepakat? Sepakat. Karena ketika ada yang dukungan dari tempat kita kan, itu tuh bakal jadi kalau bahasa sekarang tuh kayak support system kita. Ada orang yang support itu jadi kayak semangat aja gitu. Support kita nggak ada dikira uang sama orang tua kan. Ketika kita dengan teman yang tepat dengan memberikan dukungan itu tuh bakal mau kayak ngasih support system banget gitu. Oke baik, mungkin itu materinya. Oke, sekarang materi kan ada tuh 3 pembahasan kan. Ada mata bapak paham nggak dengan materi yang bapak jelasin? Mungkin ada yang bisa jelasin yang nah, yang pertama tuh manfaat. Ada nggak yang tahu manfaat dari dalam menjalin hubungan pertemanan yang baik itu? Ada yang tahu? Apa? Ada lagi? Sama-sama susah. Jadi kan kalau sama-sama susah kan sebenarnya kita kan sebenarnya mikir oh ini cuma kita doang loh yang susah, orang yang susah. Jadi kita tuh nggak makin terpuruk. Walaupun nggak bisa kayak membantu gitu kan sebagai pendengar yang bisa kan. Dan ada lagi yang mau ini menambahkan gitu. Ada yang paham yang mungkin yang saya kasih. Mungkin Pak Diri bisa? Berarti udah semua paham ya? Oke, semua paham. Nah, ini tuh Bapak sampaikan itu bukan hanya sejarah religius gitu. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini tuh kayak bukan kayak sepele aja kan dengan menjaga hubungan pertemanan itu tuh hal yang luar biasa. Karena kita kayak saling paham ini. Jadi kayak kita tuh masa pertemuan kita tuh ada orang yang support kita. Ini semua kan kayak jauh dari orang tua gitu kan. Kalau selain guru ataupun bunda asrama, ya teman kita lah, teman kita bekerja sama. Jadi coba betul kita bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa semuanya? Bisa. Oke, baiklah mungkin hanya sekian materi hari ini. Nah, Bapak ingin tanya untuk pertemuan selanjutnya nih, ya kan? Nanti kan ada kita pertemuan selanjutnya. Kira-kira apa sih yang bakalan kita bahas gitu, topiknya? Ada saran? Mungkin ada saran? Ada saran? Ada? Yang cewek mungkin ada saran? Oh, ada. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bakalan bahas materi yang benar-benar kayak sangat-sangat menarik lah. Jadi kayak mungkin diselanjutkan dengan permainan mungkin kami lebih enjoy. Mungkin hanya sekian dari tempat kali ini. Mungkin kita tutup